Jemaat Tuhan, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bermazmur dari Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, Kepadamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhanku, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut buku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sebelum membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini, kita siapkan hati, biarlah Allah yang memberkati kita semua sebagai keluarga-keluarga di dalam memahami maksud firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak
sebagai sebuah keluarga. Kami boleh ada dalam sebuah persekutuan yang beribadah. Dengan segala berkat kasih karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kami. Allah telah memberkati kami. Sehingga kembali kami boleh berkumpul, bersekutu, membaca, mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berkati kami Bapa. Berkati berita firman Tuhan yang ditaburkan saat ini. Agar menguatkan kami sebagai keluarga-keluarga dalam menindaklanjuti tugas tanggung jawab kami sebagai bapak, ibu, anak, sebagai anggota keluarga di tengah-tengah dunia. Berkati kami semua, berkati hamba yang menyampaikan berita firman Tuhan ini. Karena kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, roh hikmat dan kebijaksanaan itu di dalam pemberitaan firman saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan berita firman Tuhan dari Perjanjian Lama yang terambil dari kitab Maleaki pasal 1, Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam, yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang terlahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap keluarga yang mendengar dan melaksanakan firman Allah senantiasa. Haleluya. Nyanyi
keluarga yang boleh berkumpul di saat mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita saling senyum, saling bertegur sapa, berikan suasana hati yang terindah lewat sebuah senyum sederhana. Baik bapak kepada anak-anak, bapak dengan ibu, anak-anak dengan orang tua. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan sukacita lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sama-sama tahu atau pernah mengaplikasikan dalam hidup kita kata atau istilah hormat. Kalau kita mendengar kata hormat, apa yang terbayang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita? Kira-kira kita harus buat apa dengar kata hormat? Orang memberi hormat karena ada rasa sungkan, ada rasa segan, ada rasa yang harus dilakukan. Tapi ada juga orang yang memberi hormat karena memang itu merupakan aturan. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian pula sebaliknya. Orang yang mendapat hormat pasti ada sesuatu yang dia buat, dia tampilkan, atau dia lakukan sehingga dia layak mendapat hormat. Tapi di dalam aktivitas sehari kita juga bisa menemukan ada orang yang mendapat hormat karena statusnya, karena jabatannya, atau karena kepangkatannya. Jadi bisa beragam. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, ada persoalan juga. Kalau kita di polisi, tentara mendapat hormat, bisa jadi karena pangkat kita lebih tinggi. Soal kita itu melakukan apa, berkata apa, bertindak apa, urusan nomor 2. Urusan paling pertama adalah alat ukurnya tingkat kepangkatan. Kalau itu di lembaga-lembaga yang bersifat struktural, birokratis, atau juga polisi atau tentara. Tapi Bapak Ibu, ada orang lagi, tipikal orang yang mencari hormat itu. Kalau bahasa gaulnya orang suka mengatakan gila hormat. Dia berusaha mendapat rasa hormat itu dengan berbagai hal, berbagai cara. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya juga mendapat rasa hormat karena mungkin punya kekuasaan tertentu, punya kapasitas tertentu, punya hal-hal tertentu, dan dia berusaha untuk mendapat rasa hormat itu. Bisa positif, bisa negatif Bapak Ibu. Tergantung cara kita mendapat penghormatan tersebut. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan juga di dalam pemahaman kitab Maleaki, khususnya bagi masyarakat yang beragama Yahudi dan masyarakat Yudaistik pada umumnya, Tuhan itu layak dan pantas untuk mendapat rasa hormat. Sekali lagi, rasa hormat. Dia bukan saja ditakuti, dalam tanda kutip takut, bukan seram, tapi takut karena kita menghormati, ada perasaan sungkan, ada perasaan respect dari seseorang kepada Tuhan itu. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan, menunjukkan rasa hormat itu, di dalam masyarakat Yahudi ada aturan mainnya. Apalagi ketika kita masuk dalam liturgi, sekali lagi, dalam ibadah masyarakat Yahudi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak, keluarga-keluarga, untuk memahami kitab Maleaki ini harus dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, sisi masyarakat Yahudi itu sendiri. Di dalamnya yang beragama Yahudi. Tapi pada satu sisi yang lain, ini akan berefleksi kepada kita sebagai umat Kristen yang ada pada zaman ini. Mari kita lihat dulu di dalam masyarakat Yahudi. Sebagaimana bacaan kita tadi, Tuhan lewat para nabi, lewat para orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat, mengajarkan umat untuk memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Di dalam masyarakat Yahudi mereka menyebutnya Yahweh, tapi sebenarnya untuk
Yahweh ini seringkali tidak boleh dalam tanda kutip disebut sembarangan. Menyebutnya seringkali mereka menggunakan Elohim Adonai atau Adonai Elohim. Nah, di dalam kitab Maleakhi ini Tuhan layak untuk mendapat rasa hormat. Bentuk penghormatan dari umat adalah lewat bentuk-bentuk tanda syukur dan persembahan. Itu sebabnya diberikan catatan di sini lewat peringatan dari Maleakhi kepada umat Allah. Kalau Anda memang menghormati Tuhan, apa bentuk yang Anda tunjukkan sebagai bentuk yang menunjukkan Anda menghormati Tuhan, Allah pencipta semesta ini? Apa yang Anda tunjukkan? Ternyata dalam keseharian peribadahan ada persoalan. Persoalan apa? Banyak umat, banyak jemaah Yahudi ini membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda hormat dia. Persembahannya tanggung-tanggung. Persembahan yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa zaman ini, tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh. Padahal ketika persembahan itu dibawa, disitulah ada rasa hormat yang kita tampilkan. Bapak Ibu saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan menegur di sini. Dalam bacaan kita diberikan analogi. Kalau Bapak saja Anda hormati, bagaimana Tuhan pencipta alam semesta ini? Bapak kandung aja kita hormati. Bagaimana dengan pencipta alam semesta? Tuhan tempat kita bekerja, kita harus hormati. Nah, kalau kita kayak contoh masyarakat di NTB, Bapak Ibu, kalau ketemu orang yang lebih tua, mereka suka salim kan, cium tangan. Ini karena corona, salim itu tidak dipergunakan karena memang kita beralih dari salam yang normal biasa kepada salam namaste kalau istilah orang sekarang, jarak jauh, lipat tangan seperti ini. Jadi ketika masyarakat Yahudi ini memberi rasa hormat, ternyata tidak sungguh-sungguh. Bapak saja mereka hormati, Tuhan tempat mereka bekerja saja mereka hormati. Masa Tuhan Allah pencipta alam semesta ini hormatnya tanggung-tanggung? Di sini dikatakan membawa makanan atau roti cemar, membawa hewan yang timpang atau buta atau hasil jarahan. Tidak boleh Bapak Ibu bagi masyarakat Yahudi. Sekali lagi Bapak Ibu, bahan ini harus dilihat dari dua sisi. Yang tadi saya gambarkan adalah dalam kacamata cara berpikir masyarakat Yahudi, dalam prakteknya. Jadi kalau mau dikatakan mereka menghormati Allah sebagai pencipta, Bapa segala alam semesta ini, persembahan yang mereka bawa harus betul-betul mereka siapkan. Harus mereka betul-betul bentuk, pilih yang terbaik, pilih yang paling utama. Hewan persembahan saja harus yang jantan, tidak bisa sembarangan. Ukurannya harus normal, ideal. Fisiknya harus bagus. Baru dibawa persembahan. Memang ada klasifikasi tertentu. Kalau kita merujuk pada perjanjian baru, cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, pasca ketika dia disunat, Maria dan Yusuf ketika membawa persembahannya, karena mereka mungkin masyarakat kurang mampu, mereka hanya membawa sepasang burung pipit, burung tekukur. Tapi buat masyarakat Yahudi pada umumnya, persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa hormat itu ditunjukkan lewat bentuk persembahan itu sendiri. Persembahan yang terbaik, kalau bahasa kerennya, yang the best lah. Itu masyarakat Yahudi Bapak Ibu. Jadi pertama itu dulu. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian dalam keluarga, itu dulu. Sekarang dalam masyarakat Kristen, bagaimana kita di zaman ini sebagai orang Kristen memahami bacaan ini bagi kita untuk kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya, anak-anakku sekalian, kalian menghormati Allah? Menghormati bukan seperti orang hierarki kepangkatan, kita harus memberi hormat, atau karena kita ketakutan, tapi apakah kita betul sungguh-sungguh
menghormati Allah. Menghormati di sini kalau dalam bahasa iman kita selalu sebut menguduskan hadirat Allah. Kita jawab itu dulu. Coba Bapak Ibu, anak-anak kita saling tanya. Bapak Ibu, anak-anak, apakah kita menghormati Tuhan? Allah pencipta kita di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menghormati tidak? Saya yakin dan percaya kita semua akan berkata, kami menghormati. Kita menghormati Tuhan. Muncul pertanyaan kedua. Bentuknya, Bapak Ibu Saudara menghormati. Apa bentuknya sekarang? Kalau orang Yahudi tadi saya kasih gambaran, bentuknya ditunjukkan lewat persembahan yang mereka tampilkan. Mereka selalu pilih pakaian yang terbaik ketika bertemu dengan Tuhan. Persembahan yang paling bagus yang mereka bawa. Tidak boleh yang cemar, tidak boleh yang cacat. Ini catat. Bagaimana dengan kita, orang Kristen? Apa yang kita tunjukkan sebagai bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan? Karena ketika kita lakukan itu akan juga menjadi sebuah kesaksian kepada dunia. Oh, orang Kristen betul-betul menghormati Tuhan yang dia imani. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merujuk pada referensi Perjanjian Baru, pengajaran Rasul Paulus selalu mengatakan begini: persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang sejati. Hidup ini adalah persembahan yang terbaik. Jadi untuk menjawab pertanyaan kedua, bentuknya Bapak Ibu Saudara dan saya menghormati Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bentuknya seperti apa? Hidup ini adalah persembahan yang terbaik. Nah, di dalam hidup ini bukan sebatas urusan rambut, kulit, atau muka, tapi seluruh hidup, seluruh aspek, jiwa dan raga, dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari kulit yang paling dalam sampai hati yang paling dalam. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah membawa itu sebagai persembahan kepada Allah, sebagai rasa hormat kita? Atau jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampainya begini, kita ngomong doang, kita takut Tuhan, kita menghormati Tuhan, ngomong dalam ibadah kita, masuk gereja duduk paling kusuk, kalau berdoa paling kusuk, kalau menyanyi sampai pada nangis-nangis. Nah, contoh seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Keluar dari pintu gereja, mulai kita bawa persembahan yang timpang. Kalau saya terjemahkan persembahan yang timpang, persembahan yang buta, yang cacat, itu apa? Perjanjian ini baru mengatakan begini: kalau Anda bertelinga, hendaklah mendengar. Kalau Anda melihat, ini punya mata, hendaklah melihat, kan? Sampai di luar pintu ibadah, dari ruang ibadah atau dari dalam persekutuan ini, sampai di luar, punya telinga. Tapi telinga ini mendengar yang tidak benar, tidak pantas. Berarti Bapak Ibu sedang mempersembahkan yang disebut dengan hidup tadi, persembahan yang apa? Persembahan yang cacat. Punya telinga, pakai untuk mendengar yang baik. Punya mata, lihat yang baik. Punya mulut, berkata yang benar. Bapak Ibu, tidak beda dengan peringatan dari Maleakhi tadi. Apa istilahnya untuk orang yang membawa hewan yang cacat, hewan yang tidak lengkap, yang cemar, atau makanan yang cemar, atau orang yang sudah mengatakan saya akan bawa hewan yang gemuk, tapi ternyata dia bawa hewan yang tidak gemuk? Apa sebutan Maleakhi untuk orang seperti ini? Maleakhi menyebut dalam ayat 14, terkutuklah penipu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, anak-anakku sekalian, jangan sampai kita mengatakan kita hormat Tuhan, kita kusuk kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan. Benar. Kalau ada orang bertanya, buktinya mana? Orang Kristen harus menjawab buktinya dengan apa? Persembahan dia adalah seluruh hidup. Nah, itu ditunjukkan pada saat apa? Ketika habis persekutuan dia keluar dari tempat ini,
Lihat yang tidak benar, berani katakan tidak benar. Jangan ikut komporin. Itu sama dengan orang punya lidah tapi tidak ngomong yang benar. Itu orang cacat namanya. Punya telinga. Telinga ini harus mendengar yang baik. Sehingga informasi yang masuk di kepala dan hati itu keluar sebagai informasi yang benar. Tapi telinga ini ternyata, ini mohon maaf ya, catatan buat ibu-ibu. Kami ini buat keluarga, peringatan buat ibu-ibu. Kalau tadi peringatan saya ingatkan bapak-bapak, kalau ngomong hati-hati. Karena persembahan yang benar itu keluar dari mulut, salah satunya. Ibu-ibu, dengar, jangan telinga ini dengar yang gosip-gosip saja. Sudah dengar yang gosip, komentar lagi dari mulut. Bahaya Bapak Ibu, kita akan dikecap apa? Penipu, terkutuklah penipu Bapak Ibu. Persembahan yang benar yang menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kalau orang Kristen mengatakan seluruh hidup, berarti pergunakanlah seluruh hidup itu pada tempatnya yang benar. Sebagai nasar dan sebagai bukti kita menghormati Tuhan. Kalau punya mulut, ngomong yang benar. Kalau punya telinga, dengarlah yang benar. Punya mata, lihat yang benar. Dan punya pikiran, sampai ujung kepala, sampai ujung kaki, pergunakanlah yang benar. Ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memenuhi syarat sebagai orang yang menghormati Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mau disebut orang yang menghormati? Bahwa ketika kita juga melakukan itu kepada Allah pada saat yang sama, di luar sana orang-orang yang tidak seiman juga akan lihat kita. Pada saat itu dia akan muncul rasa respect, rasa hormat. Lihat, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, disitulah muncul juga rasa hormat. Sebenarnya bukan kepada kita rasa hormat itu, Bapak Ibu. Dia muncul kepada Allah. Kenapa? Karena dia melihat apa yang kita praktekkan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara, ini makna daripada bahan hari ini. Hormat yang selayaknya. Nah, kalau selayaknya Anda sebagai orang Kristen, rasa hormat itu seperti apa? Seluruh hidup ini adalah persembahan untuk Tuhan sebagai bentuk rasa hormat. Tampilkan itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak dikatakan terkutuklah penipu. Ini pesan Maliaki. Ingat, Maliaki ini dilihat dari dua sisi Bapak Ibu ya, anak-anak sekalian. Sisi Yahudi, kitab Maliaki ini sendiri, tapi sebagai refleksi bagi kita pada zaman ini sebagai orang Kristen. Kalau orang Yahudi saklek, bilang domba jantan harus betul-betul jantan, telinganya harus dengar, tidak kedok, tidak tuli, mata tidak buta, tidak boleh jarahan atau hasil rampasan. Itu orang Yahudi melihat rasa hormat orang itu dari apa yang dia bawa. Kalau kita orang Kristen, rasa hormat kita ditunjukkan dari seluruh hidup. Punya telinga, dengar yang benar. Punya mulut, katakan yang benar. Punya mata, lihat yang benar. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, ketika keluar lewat mulut dan tindakan kita, adalah tindakan yang benar. Itulah rasa hormat yang selayaknya kita berikan untuk Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bisa Bapak Ibu kita punya hormat, anak-anak sekalian? Mari kita tunjukkan rasa hormat itu dalam praktek sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.
terkasih, keluarga-keluarga terkasih, mari kita bawa apa yang kita alami dalam perjalanan hidup ini yang telah Tuhan karuniakan di dalam rasa syukur kepada Allah dengan penuh hormat. Mari kita berdoa dalam syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami akan rasa hormat yang sejati. Seringkali secara fisik, secara mulut, mata, atau telinga kami menunjukkan rasa hormat itu kepada Tuhan, tapi sebatas dalam apa yang ada di dalam liturgi peribadahan, di dalam lingkungan peribadahan semata-mata. Ketika kami kembali dalam aktivitas sehari-hari, kami lebih sering terjebak ibarat hewan yang cacat. Kami tidak memaksimalkan telinga kami tidak memaksimalkan mata kami tidak memaksimalkan mulut kami, bahkan pikiran dan hati kami, bahkan anggota tubuh kami dari ujung kepala sampai dengan kaki tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, ampuni kami, sehingga kami layak menjadi contoh dan teladan daripada rasa hormat itu. Ketika dunia menyaksikan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus menunjukkan rasa hormat dalam perilaku sehari-hari kepada Tuhan yang dia imani, itu menjadi sebuah kesaksian dan pemberitaan firman. Bapa dalam surga, berkati kami dengan Roh Kudus agar kami mampu menunjukkan rasa hormat yang sejati, yang selayaknya sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami mempergunakan seluruh anggota tubuh kami, hidup kami dengan benar, yang kami tunjukkan dalam praktek sehari-hari, dalam aktivitas kami dimanapun kami ada, dalam kami berhadapan dengan apapun, bahwa ketika kami menunjukkan rasa hormat yang seharusnya, yang selayaknya, pada saat itu sebuah kesaksian disebarkan kepada dunia bahwa setiap orang percaya kepunyaan Tuhan Yesus memiliki rasa hormat kepada Tuhan dan sesama yang Tuhan karuniakan dalam kami berrelasi. Berlakukan dengan Roh Kudus dalam hidup kami sebagai Bapa, Ibu, dan anak-anak. Jaga lindungi kami agar kami mampu mempraktekkan itu. Jangan biarkan kami disebut sebagaimana apa yang dikatakan oleh Maliaki, terkutuklah penipu. Jangan biarkan kami mengalami itu Bapa, tapi berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mempraktekkan rasa hormat itu kepada Allah di dalam praktek hidup sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu bersama dengan segenap warga gereja Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini. Jaga lindungi Bapak Pendeta Yance bersama keluarga, demikian pula Bapak Pendeta David dan hamba-Mu. Ketika kami terlibat saling membantu satu dengan yang lain di dalam pemberitaan firman dan sakramen dalam jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan jaga lindungi dan berkati Bapak Pendeta Yance sebagai PH Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini bersama teman-teman para presbiter. Tuhan berkati mereka dan keluarga masing-masing, sehingga dalam menjaga, melindungi, dan membimbing jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan ini, mereka juga melakukan dengan rasa hormat, penuh sukacita, dan diberkati Tuhan senantiasa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa bersama dengan segenap warga jemaat yang saat ini mengalami berbagai pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mengenakan. Tuhan mengizinkan itu terjadi, baik duka cita, baik sakit penyakit, mara bahaya, susah celaka, dan berbagai hal yang lain. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam setiap warga gereja, Tuhan menghendaki agar setiap mereka juga tetap menunjukkan rasa hormat dengan selalu menaikkan rasa syukur dan kekuatan iman di dalam peristiwa-peristiwa itu. Jaga lindungi dan kuatkan mereka Bapa, agar mereka tetap melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam berbagai persoalan hidup itu. Kami datang juga bersama mereka yang bersuka cita karena perjumpaan dengan berbagai momen, waktu, dan saat yang berbahagia dalam pengalaman hidup masing-masing. Tuhan berkati agar setiap hal yang membahagiakan itu menjadi kekuatan mereka dalam segala pelayanan bersama. Kami juga datang bersama dengan segenap para pegawai gereja, vikaris yang terlibat bersama dalam pelayanan bagi warga gereja. Tuhan jaga lindungi dan berkati, sehingga lewat berbagai apa yang kami kerjakan, menunjukkan rasa hormat kami kepada Allah Sang Pencipta. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga adalah warga negara, warga masyarakat
Berkati kehidupan kami sehingga boleh menjadi contoh dan teladan dalam rasa hormat kami kepada pemerintah kami yang boleh mengayomi kami, melindungi kami di dalam kami berelasi lewat berbagai bentuk aktivitas. Jaga lindungi daerah kami, kota kami ini. Dan teristimewa ketika kami bersama-sama dengan seluruh warga di muka bumi berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Jangan biarkan kami kalah, tapi sebaliknya kami bersatu padu seia sekata di dalam kepelbagaian kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami berhadapan dan melewati masa dan tahap-tahap pandemi ini. Tuhan Bapa dalam surga, jaga lindungi dan berkati kami semua. Sertai dan pelihara kami dimanapun kami ada. Karena kami serahkan kehidupan kami, segala pergumulan bersama kami, tugas pelayanan hidup kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Puasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembala,
kuasa damai cerlang bening, kuasa damai cerlang bening. Jemaat Tuhan, kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengarkan kesaksian yang diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih, marilah kita kembali dengan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Laksanakanlah dengan penuh hormat kepada Allah dalam setiap praktek hidup. Dan berlakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih penyertaan dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih penyertaan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai segenap
persekutuan keluarga-keluarga Allah di dalam jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.